Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pupuli Prastya, NIM 19201024 dari kelas D3TT07A. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan mengenai perancangan simulasi arsitektur jaringan Fiber to the Home atau FTTH dengan OptiSystem. Tugas ini sebagai post-test dari praktikum SKSO. Sebelum kita ke simulasinya dan penjelasannya, izinkan saya share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan dan mensimulasikan. Oke, sini pengenalan nama saya, nama NIM dan kelas. Oke, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian Fiber to the Home atau FTTH. Fiber to the Home atau FTTH merupakan suatu format pengantar isyarat optik dari suatu penyedia atau provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium pengantar. Perkembangan teknologi ini tidak terlepas dari kemajuan perkembangan teknologi serat optik yang dapat menggantikan penggunaan kabel konvensional. FTTH atau Fiber to the Home dapat didefinisikan sebagai arsitektur jaringan fiber optik mulai dari sentral telepon otoman atau STO hingga ke perangkat pelanggan. Penerapan fiber optik pada jaringan FTTH ini merupakan kemajuan dari perkembangan teknologi fiber optik yang dapat menggantikan penggunaan kabel konvensional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai OptiSystem atau software yang saya pakai untuk melakukan simulasi pada penjelasan kali ini. OptiSystem merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan simulasi suatu jaringan fiber optik dari sentral sampai ke pengguna. Pada OptiSystem akan menampilkan rekaman yang diterima perangkat, grafik BER, key factor, dan EY diagram. Nah, ini merupakan rangkaian yang akan dibuat pada simulasi kali ini, itu rangkaian FTTH. Sini terdapat STO, ODC, ODP, dan proses. Next, komponen yang dibutuhkan. Nah, ini komponen dari rangkaian-rangkaian yang ada di sini. Yang pertama ada optical transmitter, yang kedua ada konektor, yang ketiga ada optical attenuator, yang keempat ada optical fiber, yang kelima ada splitter 1x4, yang keenam ada splitter 1x8, dan yang ketujuh optical receiver. Selanjutnya, ini merupakan komponen untuk melihat hasil dari rangkaian yang sudah dibuat kita nanti. Nah, ini juga sama komponennya ada di OptiSystemnya ya. Ada yang pertama ada BER analyzer, yang kedua ada E diagram analyzer, dan yang ketiga ada optical meter. Yuk lanjut ke simulasinya. Kita langsung ke software OptiSystemnya. Pada laptopnya rada kurang, jadi bisa di rada nge-lag dikit. Oke, ini merupakan tampilan awal dari software OptiSystemnya. Sini ada sub menu file, ada view, ada tools, dan add-ins, dan ada hit. Nah, lalu bagaimana untuk kita membuat rangkaiannya yang pertama kali? Yang pertama kita klik file, lalu klik new. Nah, sini ada
lembar kerjanya untuk kita membuat rangkaian dari FTTH-nya tadi yang ada di PowerPoint ya. Terus di sini kan tadi ada 7 komponen ya yang dibutuhkan. Nah, langsung saja kita cari dengan di sini di komponen library kita klik kanan lalu find komponen. Komponen yang pertama itu ada optical transmitter. Ketik saja transmitter biar cepat ketemu. Transmitter. Kalau sudah kayak gini kita centang nih yang all words dan sama wall library itu berlaku di semua yang nanti komponen yang kita cari. Kita search. Oke, ini optical library-nya. Kita close dulu. Nah, langsung kita pindah ke sini optical library. Terus kita find komponennya lagi. Jangan lupa di all words sama wall library. Terus yang kedua ada konektor. Nah, kita perlu memakai konektor ini yang dulu. Kalau kita kasih ini nggak apa-apa ya kalau kesambung dulu, nanti tinggal kita rubah aja posisi dari ininya sambungannya. Kita ini dulu, kita taruh dulu semua komponennya. Terus yang ketiga itu tadi ada optical attenuator. Nih, optical attenuator senang dulu aja nggak apa-apa, kita taruh di sini dulu. Oke, ini rada berantakan dulu, nanti kita baru tata-tata komponen-komponennya sesuai rangkaian yang akan kita buat tadi. Lalu selanjutnya ada optical fiber. Saja fiber biar optical fiber. Nah, kita pilih yang ini, lalu kita drag ke sini. Lalu selanjutnya ada splitter 1x4. Juga dinamakan power splitter ya. Kita tarik ke sini. Lalu selanjutnya ada splitter 1x8. Splitter 1x8. Ini apa sih bedanya splitter 1x4 sama 1x8 fungsinya? Nah, nanti saya jelaskan di akhir ya, setelah rangkaiannya terpasang semuanya gitu. Lalu terakhir ada optical receiver. Klik saja receiver. Salah. Receiver. Nah, oke, ini sudah ada 7 komponen yang tadi kita butuhkan ya. Nah, terus tadi kan di rangkaiannya tuh rangkaian yang kita buat kan ada berapa nih? Ada banyak ya. Nah, kita langsung aja. Sebenarnya antara ini sama ini tuh sama, yaitu connector, yang ini optical attenuator. Nah, di sini juga nanti kita tinggal copy saja. Nah, yang pertama itu transmitter nyambung konektor. Ini berarti yang pertama, disambungnya di delete dulu. Terus kita optical attenuatornya kita taruh sini. Lalu setelah itu yang ini kita sambungkan ke sini.
Nah, ini yang awal ya. Selanjutnya kita klik yang ini optical fibernya, dan kita naikkan lagi biar nanti lurus sama optical fibernya ya. Nah, sebenarnya nggak lurus nggak apa-apa, tapi biar rapi aja. Terus ini di copy aja, di duplikat atau copy sama aja sih. Ini taruh sini. Nah, terus yang ini optical attenuator ini kita sambungkan ke kita sambungkan ke fiber yang ada di sini, optical fiber. Udah, setelah kita mundurin dikit. Nah, coba kita mundurin. Oke, nah, terus yang di sini kita sambungkan ke sini. Kita sambungkan ke sini. Nah, oke, lalu konektor, terus lalu ada konektor lagi di sehabis optical attenuatornya. Kita taruh sini aja ya biar rapi lah, sama-sama yang di sisi kirinya. Nah, lalu habis konektor kita ada splitter 1x4. 1x4-nya kita samain aja ya posisinya sama optical fibernya. Kita taruh ke sini, di sini langsung aja yang ini disambung ke sini, tes. Nah, lalu habis splitter 1x4 kita ada konektor lagi. Ini bisa di CTRL-C terus V, atau kalian bisa klik pada komponen konektor terus klik duplikat, itu sama saja fungsinya buat nanti ya. Terus yang splitter 1x4 ini kita sambungkan ke konektor 2. Nah, kenapa harus yang pertama, kenapa nggak yang kedua, ketiga, atau keempat? Sebenarnya mau ke 2, ketiga, keempat tuh nggak apa-apa, nggak ada bedanya, tapi ini saya pakai yang atas sendiri biar ngurutin aja dari yang atas gitu. Terus sudah yang konektor kita kopikan lagi optical attenuatornya, kita taruh sini ya biar sejajar lah sama yang sebelumnya. Nah, yang dirapin aja. Nah, lalu setelah optical attenuator 2 ini kita copy lagi optical fibernya. Ini optical fiber sebagai penghubung. Terus di sini, lalu sini. Nah, ini biar rapi sini. Nah, terus habis optical fiber sama desainnya sama yang optical fiber yang ini sebelumnya, seperti saja. Sini ke sini ke sini. Oke, lalu ini pakai yang tadi udah kita duplikat ya. Ini ke sini. Nanti rapin aja ya kalau kurang rapi. Habis konektor 3 kita pakai splitternya yang 1x8. Kita lurusin biar bagus, biar rapi sih. Lah, konektor yang 3 kita sambungin ke 1x8 nya. Itu gabung. Terus selanjutnya habis splitter 1x8 kita langsung ke konektor. Sekarang konektornya
konektornya di sini saja biar rapi ya. Tes. Habis konektor 4 ini kita copy lagi yang optical fibernya. Fibernya kita luruskan dengan yang ini, yang di liter semuanya ini. Konektor 4-nya kita sambungkan ke sini. Oke. Setelah itu optical fibernya udah kurang bawah lah. Udah ya optical fiber 2-nya, lalu kita copy optical attenuatornya. Kita taruh sini. Terus kita sambungkan ke sini. Mundur lagi. Nah, terus habis itu konektor rapiin aja. Nah, ini konektornya langsung kesambung ke optical receiver. Nah, ini rangkaian yang tadi kita contohkan di sini ya. Kita tinggal nambahin beranalisir sama IO diagram sama optical power meter. Itu kita cari lagi di kanan fin komponen, lalu kita ketikkan saja kita beranalisir ya. Ini analisir. Nah, kita langsung saja drag ke sini. Terus habis beranalisa ada IO diagram analisir. Kita sini lah, geser sini. Oke, terus ada power meter. Untuk power meter sendiri itu terhubungnya ke konektor. Optical power meter. Salah, ternyata bukan yang ini. Nah, find lagi ya, ternyata salah buat optical power meternya. Kita pakai yang ini. Nah, ini benar ya optical power meternya, karena yang benar itu optical power meternya nyambung langsung ke konektor 5-nya. Oke, selanjutnya kita isi ya apa namanya dari komponen-komponen yang tadi sudah kita buat. Langsung saja di optical transmitter. Di optical transmitter itu kita isi di sini frekuensinya kita frekuensinya pakai NM, lalu pakai frekuensi satu 550. Sini pakai 2 dBm, lainnya benar. Mantap. Setelah kita isi nilai atau value-nya, kita klik OK saja.
Oke, hanya kita isi. Oh, sebelum salah, harusnya tadi kita ganti dulu optical fiber yang ini, kita ganti namanya. Kita sekalian ngisi value komponennya ya. Yang di sini optical fiber yang pertama kita ganti nama menjadi feeder. Lalu untuk value-nya panjangnya saja yang diganti menjadi 4 km. Lalu setelah itu klik OK, biar ada melek. Oke, terus yang kedua ada distribusi yang di sini optical fiber 1. Distribusi ininya sama, tinggal ganti kilometernya aja jadi 3 km. Langsung saja di OK. Yang terakhir yang optical fiber yang 2 ini kita kasih nama drop port. Kita ganti kilometernya aja ya, jadi 0,1. Ini di laptop saya pakainya titik ya, bukan pakai koma. Tapi kalau mungkin nanti dari teman-teman yang melihat video ini Pak di laptopnya pakai koma, apa pakai koma. Oke, kita lanjut ya. Tadi setelah kita mengganti 4 nama, mengganti 3 nama dari optical fibernya dan mengisi value dari ketiga optical fibernya tadi, kita lanjut ngisi ini ya, ngisi konektor dan optical atenuatornya dulu berapanya. Di sini di konektor kita pakai 0,5 dB, 0,25 dB. Yang di optical atenuatornya kita pakai 0,03 dB. Kita ganti saja langsung value-nya. Ini 0,25 dB. Di optical atenuatornya kita pakai 0,03 dB. Ini berlaku di semuanya ya, jadi tidak ada yang berbeda. Kita isi dulu untuk optical atenuator sama sama konektor. Di sini 0,25. Kita ikutin saja biar gampang gitu. Ini juga oke. Ini 0,25. Oke. Ini 0,25. 0,25. Ini 0,03. Ini kok 0,25 dB. Oke. Ini ya, kita sudah mengisi semua konektor dan optical atenuatornya. Setelah itu kita mengisi value pada power splitter 1/4. Di sini kita pakai 0,5 dB. Oke saja langsung. Terus kita pakai splitter di splitter 1,8 ini juga kita ganti di 0,8 dB. Untuk di optical receiver-nya tidak ada yang diganti, tetap sama seperti ini. Kita. Nah, setelah selesai kita melakukan perancangan ini belum selesai sepenuhnya ya.
tinggal kita kelompok-kelompokkan lagi sebelum kita nanti ke hasil percobaannya. Yang pertama kita klik ini untuk, jadi nanti di sini ada 4 ya, 4 kotak tempat itu untuk menamakan setiap ininya, daerah-daerahnya. Nah, yang pertama itu kita buat dulu kotaknya ya biar mudah. Nah, gini sampai sini. Ini H. Oke, ini yang kotak yang pertama. Ini yang kotak yang kedua. Sampai distribusi gini nih. Ya, kita juga harus rapi ya biar dilihatnya enak. Bentar, kita turunin dulu splitternya terlalu tinggi. Oke sih. Kita ke sini distribusi sampai drop core. Yang terakhir dari sini sampai di cipher. Oke, ini ya kita sudah kelompokkan menjadi 4 kelompok. Lalu kita setelah itu kita berikan warna juga untuk membedakan setiap ininya kita. Oke, nah bukan nggak kelihatan nih warnanya, komponennya. Kita tinggal ke to front, nah to back. Nah, ini supaya kelihatan lagi ya apa namanya komponennya itu, gitu caranya. Kita tinggal klik nah 2 kali terus cell rectangle, terus kita bebas sih untuk pemilihan warnanya. Saya di sini pakai warna kuning ya. Cell rectangle jangan lupa di oke. Nah, terus di to back kita warnai dulu hijau. To back mantap. Kita ke sini. Oke, kita pakai warna yang muda-muda aja biar kelihatan nanti dari apa namanya rangkaiannya. Ini kan yang di sebelah habisnya yang ini nggak kelihatan, tinggal kita kecilkan saja nanti biar kelihatan. Nah, gini. Nah, sebelum kita ke percobaan, jadi yang di kotak pertama ini kita namakan di sini adalah STO. Oke. Jika ingin mengubah font dan font stylenya dan size-nya segala macam, tinggal klik yang font tadi ya, kita ulangi. Nah, di sini font, klik. Di sini aku pakai Arial ini, terus ini, terus pakai 10. Oke ya kalau udah. Kan kekecilan nih, kita bisa gedein font 20 langsung aja biar gede. Nah, ini namanya STO, kita coba copy aja ya. Ini kita namakan ODJ. Oke, nah terus yang selanjutnya ada
ODP. Oke, lalu ada yang terakhir. Nah, jadi untuk STO, OTC, OTP dan roset ini mempunyai ini ya, apa, job desk-nya ya. Saya bilangnya job desk-nya ya. Ya agak ribet bahasanya masing-masing. Ya, ya, ya di sini STO itu sebagai ibaratnya sebagai pengirim ya, pengirim dari sinyal STTH-nya, sinyal atau uh, jaringannya. Nanti kan di sini juga pakai fiber optik. Nah, lalu setelah ini kan STO kan pengirim, lalu OTC ini OTC sama OTP ini sebagai perantaranya. Nah, terus roset ini juga perantara sih, tapi roset ini adalah bagian terakhir. Jadi di roset ini nanti uh, yang membagikan ke pelanggan-pelanggan yang menggunakan FTTH gitu. Itu penjelasan mengenai STO, TC, OTP, dan roset yang saya tahu. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Lalu yang tadi saya jelaskan di awal, kenapa di sini pakai splitter 1x4, yang di sini 1x8. Nah, karena di OTC itu setahu saya itu nanti minimal yang paket yang dibagi itu ada 4 ya, ada 4. Jadi dari misal di suatu wilayah itu sebelum ke OTP, OTC-nya tuh cuma ada 4. Jadi nanti OTP itu nyambungnya ke OTC. Nah, terus kenapa yang OTP ada 8? Karena itu misal nih di daerah rumah saya ada yang masang wifi sekomplek lah ibaratnya. Nah, jadi satu OTP itu buat satu komplek itu, dan satu OTP disediakan oleh 8 splitter buat nyambung ke access point-nya gitu. Itu mengenai kenapa menggunakan splitter 1x4 di OTC dan di OTP 1x8. Nah, itu yang saya tahu. Mungkin jika salah silakan dikoreksi dan sampaikan kepada saya. Nah, ini jadi di sini ini nanti splitter yang di sini langsung terhubung ke akses point pelanggan ya. Kalau di realnya, nah di roset ini kita yang membagikan. Ya, nah, oke. Terus setelah kita membuat ini ya, ini saya mau nambahin satu lagi buat nama saya di sini keren, sama ya kayak yang tadi di Serbia 1929. Terus oke, biar buat bukti ini saya sendiri yang mengerjakan, tidak ada joki-jokian. Karena saya suka warna merah ya, jadi saya pakai warna merah. Oke, nah, oke. Setelah segini ya, setelah rangkaiannya sudah dibuat semuanya, ini kita jalankan dengan klik calculate, lalu ini diklik saja set sampai finish. Situ kita biarkan silang saja, lalu kita geser ke beranalisirnya. Nah, ini merupakan beranalisir kita jika di show
diagram nggak bagus lah. Nah, ini dari beranalisanya dari rangkaian yang sudah kita buat tadi. Di sini ya ini merupakan beranalisanya. Lalu kita silang saja, lalu kita ke diagram analisanya. Ini jika ini ya latarnya berwarna putih ini. Jika ingin ganti warna hitam tinggal klik invert colors. Terus, ini kan putih semua. Nah, kita tinggal color grade untuk mengganti warnanya. Ini merupakan diagram analisernya, hasilnya dari rangkaian yang sudah kita buat tadi. Nah, lalu selanjutnya kita ke optical power meter. Sini kita mendapatkan 9,832 watt dan minus 20,074 GPM. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi misalnya ada kekurangan pada video ini, saya minta maaf, dan jika ada salah-salah kata dari saya pada video ini saya juga minta maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Suatu kata dari saya, tetap semangat dalam menghadapi apapun. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.